Halo semuanya, selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi. Selamat menonton. Setelah injakan Zhu Yunwen, Raja Iblis Gila segera menurunkan senjatanya karena terkejut, dia bahkan gemetar ketakutan. Zhu Yunwen tersenyum percaya diri dan menantang, menatap langsung ke Raja Iblis Gila, peran keduanya telah benar-benar terbalik. Ternyata dengan injakan sederhana itu, Zhu Yunwen telah melepaskan teknik rahasia yang hanya diketahui oleh Iblis Surgawi, kehadiran Kekaisaran Iblis Surgawi, menciptakan 12 klon dirinya. Raja Iblis Gila, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari seni bela diri Iblis Surgawi, langsung mengenali teknik itu, namun, jauh di lubuk hatinya, ia ragu untuk mengakuinya. Raja Iblis Gila ketakutan, berkeringat dingin, tetapi ia mencoba menenangkan jantungnya yang gemetar. Tidak mungkin, pasti hanya teknik klon biasa, ilusi. Melihat kebingungan Raja Iblis Gila, Zhu Yunwen memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, 11 klonnya menyerbu ke arah Raja Iblis Gila. 12 Zhu Yunwen mengayunkan pedang mereka secara bersamaan, menyerang tanpa henti dan memaksa Raja Iblis Gila ke posisi bertahan sepenuhnya, hanya mampu menghindar. Raja Iblis Gila, yang harus bertahan melawan 12 serangan sekaligus, tidak dapat menahan rasa paniknya. Raja Iblis Gila melihat serangan nyata di sekelilingnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam kekacauan, mereka semua nyata, pikirnya. Bagaimana mungkin dia tahu seni bela diri sektor racun dari Patriarch Iblis Surgawi? Pada saat itu, Raja Iblis Gila teringat masa mudanya, ketika dia menghadapi banyak lawan yang kuat yang dapat melakukan serangan beruntun. Tetapi dia masih bisa melihat urutan cahaya pedang yang beruntun. Bahkan serangan beruntun dari master seperti Raja Iblis sebelumnya dapat dilihat oleh Zhu Guang. Sekilas, mungkin tampak seperti banyak serangan terjadi sekaligus, menyebabkan efek pusing, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat urutan serangan. Mana yang datang pertama dan mana yang terakhir. Kuncinya untuk melawan serangan beruntun adalah dengan menyerang balik dalam urutan yang sama dengan serangan tersebut. Akibatnya, bahkan Raja Iblis sebelumnya meninggal di tangan Zhu Guang. Tidak peduli seberapa kuat masternya, satu-satunya perbedaan adalah kecepatan, inti dari gerakannya tidak begitu berbeda, itulah yang membuat Zhu Guang merasa bosan, sangat membosankan. Namun, ketika menghadapi Zhu Yunwen, tekniknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Serangan Zhu Yunwen dilakukan secara bersamaan, dan terlebih lagi, mereka nyata, bukan ilusi, itu sebabnya Zhu Guang tidak dapat menentukan urutan serangan tersebut. Bahkan Raja Iblis Gila akan kesulitan memblokir serangan terus-menerus yang datang dari segala arah seperti ini. Terpojok, sebuah ide melintas di benak Raja Iblis Gila untuk membebaskan diri. Alih-alih mencoba memblokir setiap serangan individu, yang tampaknya tidak mungkin, Raja Iblis Gila tiba-tiba melompat dan berputar, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Saat Raja Iblis Gila berputar, pusaran energi terlepas, secara bersamaan mendorong semua klon Zhu Yunwen keluar dari jangkauannya. Klon Zhu Yunwen hanya memiliki sebagian kecil kekuatannya, jadi mereka dengan mudah didorong mundur seketika. Hanya dalam beberapa detik, pusaran energi pedang Raja Iblis Gila telah sepenuhnya menghilangkan klon Zhu Yunwen. Hanya tubuh asli Zhu Yunwen yang berhasil melompat mundur dengan cepat dan menurunkan tubuhnya ke posisi bertahan. Dia benar-benar bukan orang biasa. Saat Zhu Yunwen merenungkan langkah selanjutnya, Iblis Surgawi dengan marah berteriak, "Langit hancur, itu tidak cukup, kau harus terus menyerang." Tetapi Biksu tua Huining campur tangan, "Tidak, Tuan. Saya pikir Anda harus meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu." Kombinasi kedua orang tua itu membuat Zhu Yunwen tidak nyaman. Dia berteriak keras, "Ya Tuhan, sangat berisik, kepalaku sakit karena bolak-balik." Tepat setelah itu, Zhu Yunwen datang dengan ide gila lainnya dan melirik ke arah Raja Iblis Gila. Tunggu, adakah cara untuk?" Melihat Zhu Yunwen tiba-tiba berdiri di sana, berbicara dan tertawa sendiri, Raja Iblis Gila sangat khawatir. Mengapa dia berbicara sendiri? Mungkinkah dia gila sepertiku? Setelah berdiskusi dengan Iblis Surgawi dan Biksu tua Huining, Zhu Yunwen melirik Raja Iblis Gila lagi. Tepat setelah itu, dia meregangkan kakinya dan berlari pergi, "Beri aku waktu untuk memikirkannya." Raja Iblis Gila marah dan berteriak keras. "Mengapa kau lari seperti pengecut?" Mendengar itu, Zhu Yunwen tiba-tiba berhenti, menunjukkan ketidaksetujuannya dengan Raja Iblis Gila. Zhu Yunwen menoleh untuk melihat Raja Iblis Gila dengan ekspresi serius. "Siapa yang lari? Aku hanya berpikir bagaimana cara menghadapimu. Dan aku baru saja membuat keputusan," kata Zhu Yunwen sambil meraih dua pedang yang terikat di pinggangnya. Mendengar bunyi dua pedang saling beradu, Raja Iblis Gila merasa penasaran dan waspada, menatap Zhu Yunwen dengan mata lebar. Dengan tawa meremehkan, Zhu Yunwen dengan arogan menyatakan kepada Raja Iblis Gila, "Kau telah kalah." Begitu dia selesai berbicara,
Dua pedang itu terbang dari pinggang Zhu Yunwen dan melayang di atas kepalanya. Setiap pedang diselimuti oleh jenis energi pedang yang berbeda. Raja Iblis Gila membeku karena heran melihat pemandangan itu. Dia mengertakkan gigi dan mengejek Zhu Yunwen, "Kau bodoh yang arogan. Apakah kau pikir kau bisa menggunakan pedang pada dua pedang sekaligus?" Di mata Raja Iblis Gila, itu tidak mungkin karena kekuatannya akan tersebar. Namun, Zhu Yunwen masih menyeringai, melambaikan tangannya dan mengendalikan kedua pedang untuk menyerang secara bersamaan. Dengan kekuatan gabungan Iblis Surgawi dan Biksu Tuah Wineng, Zhu Yunwen menyerang Raja Iblis Gila dengan kedua pedang sekaligus, menyebabkan dia menjadi bingung. Raja Iblis Gila terpaksa mundur, pedang ini tidak biasa, serangannya benar-benar menakutkan. Raja Iblis Gila mundur lebih jauh, mengamati energi pedang dari dua pedang saat mereka berputar di udara, kekuatannya tidak kurang dari saat menggunakan satu pedang. Semakin dia mengamati, semakin dia menyadari bahwa teknik dan kekuatan Zhu Yunwen sama sekali tidak sederhana. Pedang ganda itu terbang menuju Raja Iblis Gila, menyerang seperti badai, dia tidak bisa menahan diri lama sebelum terlempar kembali. Raja Iblis Gila berpikir dalam hati. Kekuatan pemuda ini bahkan lebih besar dari yang saya bayangkan. Saat terpental, cahaya terang menyambar pikiran Raja Iblis Gila. Jadi, hanya setelah berhadapan langsung dengannya, barulah aku memahaminya. Pedang di tangan Raja Iblis Gila mulai kendur, dan ia tak lagi berniat untuk melawan. Di mata Raja Iblis Gila, Zhu Yunwen kini berada di posisi yang sama sekali berbeda. Pemuda ini, tidak, dia adalah Iblis Surgawi Agung. Saat Raja Iblis Gila jatuh, ia samar-samar melihat bayangan Iblis Surgawi terpantul di tubuh Zhu Yunwen. Sementara itu, Zhu Yunwen menerjang maju dengan penuh kemenangan. Dengan mengepalkan pinjunya, ia menciptakan ledakan besar, menyelimuti Raja Iblis Gila dalam awan asap dan debu yang tebal. Pedang Raja Iblis Gila terlempar dari tangannya dan berputar-putar di udara. Saat pedang Raja Iblis Gila menghujam tanah, tak terhitung sayatan muncul di bilahnya, disebabkan oleh kekuatan dari dua pedang itu. Butuh waktu lama bagi asap dan debu untuk menghilang. Raja Iblis Gila, yang kalah, memuntahkan seteguk darah besar saat ia merosot ke bawah dalam keputusasaan. Namun, ia belum mati saat Zhu Yunwen mendekat Raja Iblis Gila dengan lelah membuka matanya. Zhu Yunwen dengan tenang berjalan di depan Raja Iblis Gila dengan ekspresi serius. "Kau masih tidak percaya aku adalah Iblis Surgawi Agung?" Raja Iblis Gila dengan sedih menundukkan pandangannya. "Tampak kalah, aku ingin bertanya satu hal. Apakah ini nyata? Bisakah hal seperti ini benar-benar terjadi?" Zhu Yunwen mengerutkan kening dan menanyanya balik. "Apakah itu penting? Selain itu, kaulah yang melawan aku, tentu kau tahu jawabannya sekarang." Setelah itu, Zhu Yunwen menyeringai dengan sikap tulus. "Ingin merekrut Raja Iblis Gila? Bagaimana? Apakah aku terlihat seperti berbohong?" Raja Iblis Gila menatap Zhu Yunwen dengan mata ragu dan bingung. Itu. Setelah mengamati wajah muda itu dengan saksama dan mengingat kekuatan luar biasa yang dimiliki Zhu Yunwen, Raja Iblis Gila merasa kesal tetapi dengan enggan mengangguk, menerima kebenaran. Melihat ekspresi Raja Iblis Gila yang muram, Zhu Yunwen bertanya lagi, "Apakah kau berencana untuk tinggal di sini selamanya?" Raja Iblis Gila menjawab dengan nada bosan dan acuh tak acuh. "Aku tidak tahu." Raja Iblis Gila berbicara dengan suara tak berdaya. "Aku ingin memahami seni bela diri leluhur kita. Jadi aku mempelajari Sutra Iblis Super dan ingin menggunakannya untuk menguasai seluruh sekte Iblis Surgawi, tapi sekarang kau telah muncul. Itu tak lagi memiliki arti bagiku." Zhu Yunwen tertawa riang dan menyatakan kepada Raja Iblis Gila, "Baiklah, biarkan aku mengisi arti itu untukmu." "Ya?" Raja Iblis Gila menatap Zhu Yunwen dengan bingung, menunjukkan bahwa ia tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Zhu Yunwen dengan terus terang berbagi tujuannya dengan Raja Iblis Gila. "Aku akan menjadikan kekuatan sekte Iblis Surgawi milikku. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kulakukan dengannya di masa depan. Tapi aku bisa meyakinkanmu, semuanya tidak akan membosankan." Zhu Yunwen mengepalkan tinjunya, mengekspresikan tekad dan gairah yang membuncah di dalam dirinya. Setelah itu, ia menatap langsung Raja Iblis Gila dengan senyum yang cerah dan tulus. "Aku membutuhkanmu, datanglah denganku." Di mata Raja Iblis Gila yang merah darah, cahaya terang langsung menyambar. Dengan suara terharu, Raja Iblis Gila dengan tulus berkata kepada Zhu Yunwen, "Kau sekali lagi telah melukis goresan baru pada hidupku yang tak berarti dan membosankan ini." Pada saat itu, Raja Iblis Gila tanpa sadar teringat saat ia berdiri di bawah patung giok Iblis Surgawi dan bergumam, "Seandainya aku bisa dilahirkan di era yang sama denganmu." Raja Iblis Gila langsung meledak dalam tawa gembira dan gemetar karena kegembiraan. "Surga telah mendengar permintaanku." Raja Iblis Gila tak lagi memiliki keraguan di hatinya. Ia berlutut di hadapan Zhu Yunwen dan menggenggam kedua tangannya bersama-sama dengan cara yang hikmat. Murid, Raja Iblis Gila, yang juga dikenal sebagai Zhu Guang, menghormati Iblis Surgawi Agung. Pada saat itu,
air mata haru tak terkendali mengalir di wajah Zhu Guang. Zhu Yunwen telah tinggal di ruang rahasia iblis surgawi selama berhari-hari tanpa ada berita yang sampai keluar. Pelindung agung gelisah, mondar-mandir di balai pelindung setiap hari, menunggu kabar. Pelindung agung, tentu saja, tidak mengharapkan Zhu Yunwen keluar dari ruang rahasia iblis surgawi tanpa cedera. Tetapi yang dapat ia lakukan hanyalah mengirim orang untuk mengawasi bagian luar ruang rahasia secara teratur dan menunggu dengan sabar. Akhirnya, bawahan yang dikirim oleh pelindung agung untuk mengawasi Zhu Yunwen kembali, tampak panik. Tuan, pelindung agung dengan cemas bertanya kepada bawahannya, apa yang terjadi? Apakah ia mati? Bawahan itu gagap karena bingung. Yah, itu, benar-benar sulit untuk dikatakan. Masalahnya, bawahan itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya melaporkan situasi tersebut kepada ketiga pelindung. Ketiga pelindung itu tercengang, mata mereka melebar karena terkejut. Untuk sesaat, mereka mengira mata pelindung kiri dan kanan akan keluar dari rongganya. Saat itu juga, Zhu Yunwen masuk ke balai pelindung dengan langkah sombong dan senyum arogan. Ia tidak lupa mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memamerkan cincin iblis surgawi, pancarannya merupakan pertunjukan kekuatan yang mempesona. Ketiga pelindung itu awalnya mencoba mengabaikan laporan bawahan itu, setengah percaya, tetapi ketika mereka melihat cincin iblis surgawi di tangan Zhu Yunwen, mereka semua berkeringat dingin. Ia benar-benar berhasil. Karena ketiga pelindung terlalu fokus pada Zhu Yunwen, mereka hanya memperhatikan sosok tinggi besar dengan otot-otot yang membengkak berjalan di belakangnya, dan orang di belakangnya itu. Zhu Yunwen memimpin dantai Zhu Guang yang perkasa menuju ketiga pelindung. Dengan ekspresi puas di wajahnya, ia melirik ekspresi mereka. Kurasa aku sudah cukup membuktikan diri, bukan? Ia menyelesaikan kalimat itu dengan tawa keras dan arogan. Sebelum ketiga pelindung bahkan dapat memproses kenyataan yang mengejutkan itu, Zhu Yunwen memberikan pukulan lain dengan berbalik kepada dantai Zhu Guang, Raja Iblis ini. Bagaimana menurutmu? Ini pertama kalinya kau menikmati udara segar di luar dalam setengah dekade, bukan? Dantai Zhu Guang melihat sekeliling balai pelindung dengan tatapan nostalgia, meskipun waktu telah lama berlalu, tempat itu tetap tidak berubah. Jawabannya membuat para pelindung bingung. Tetapi mereka bahkan lebih terkejut mendengar dantai Zhu Guang memanggil Zhu Yunwen sebagai yang agung dengan hormat sepenuhnya. Mata pelindung agung dipenuhi keraguan, orang ini memang Raja Iblis, tapi mengapa Raja Iblis memanggil anak itu yang agung? Semakin pelindung agung memikirkan Zhu Yunwen, semakin ia merasakan kebingungan yang intens. Tidak hanya anak itu berhasil melarikan diri dari ruang rahasia iblis surgawi dengan cincin iblis surgawi di tangannya. Tetapi ia juga membuat orang gila ini, tidak, Raja Iblis, memanggilnya yang agung, bagaimana itu mungkin? Pelindung agung menatap sikap Zhu Yunwen yang sombong dan arogan, merasa semakin bingung. Melihat pelindung agung mengabaikan pertanyaannya, Zhu Yunwen mendesak, pelindung agung, mengapa kau tidak menjawabku? Aku bertanya apakah aku sudah membuktikan kekuatanku. Pelindung agung tertegun sejenak, maksudmu? Ia merenungkan pertanyaan Zhu Yunwen dengan saksama. Jelas, jawaban yang ingin didengarnya bukanlah ya atau tidak yang sederhana. Pelindung agung segera mengerti bahwa Zhu Yunwen sedang menunggu dia untuk mengakui dia sebagai yang tertinggi, dan dia segera berlutut dengan hormat, menggenggam tangannya untuk membungkuk. Bawahannya, pelindung Dharma Duanmu Cheung Wun, benar-benar bahagia, bersuka cita atas kemunculan iblis surgawi agung. Pelindung kiri dan kanan, yang berdiri di belakang pelindung tertinggi, terdiam karena terkejut, untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, para penjaga pelindung juga merasakan perasaan bingung yang sama, aula pelindung menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, semua orang tenang kembali dan serempak berlutut, mengikuti pelindung tertinggi dalam membungkuk hormat kepada Zhu Yunwen, salam kepada yang tertinggi. Setelah diakui oleh para pelindung, Zhu Yunwen diundang ke ruang pelindung tertinggi untuk pertemuan rahasia. Suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang ketika Zhu Yunwen mengungkapkan sebagian alasan mengapa ia dapat menggunakan teknik-teknik hilang dari iblis surgawi. Pelindung kanan mendengarkan seluruh cerita dan ternganga takjub, jika memang begitu, maka leluhur iblis surgawi hidup berdampingan di dalam tubuh mulia Anda, yang tertinggi. Zhu Yunwen mengangguk tegas, benar, semua berkat teknik agung pemanggilan dan penjelaran roh. Pada saat ini, dantai Zhu Guang mengingat perilaku aneh Zhu Yunwen di gudang iblis surgawi, ternyata dia tidak berbicara pada dirinya sendiri saat itu. Setelah beberapa saat hening, pelindung tertinggi tertawa terbahak-bahak, haha, memang, ada banyak hal di dunia ini yang benar-benar tidak dapat dipahami oleh akal manusia, ini di luar dugaanku, jadi. Apa yang dikatakan leluhur iblis surgawi sekarang? Zhu Yunwen mengerutkan bibirnya, meringkas kata-kata iblis surgawi telah mengerutu dan mengutuk kalian selama ini, aku sedikit malu mengatakan ini, tetapi karena kalian bertanya, aku harus menyampaikannya.
Bahkan setelah Zhu Yunwen mengatakan itu, iblis surgawi masih tidak berhenti mengeluh. Benar, para bajingan bodoh ini sangat bodoh. Mereka bahkan tidak tahu bahwa tuannya ada di sini. Mengabaikan keluhan iblis surgawi, Zhu Yunwen kembali ke para pelindung. Iblis surgawi berharap bahwa keturunannya, sekte iblis surgawi, akan menguasai Murim. Ia meletakkan cangkir tehnya dan berbicara tentang alasan kemarahan iblis surgawi. Namun, tidak peduli seberapa banyak kita mencari di dataran tengah, kita tidak dapat menemukan kalian. Kurasa dia marah karena kecewa. Setelah melampiaskan kekesalannya, iblis surgawi akhirnya berkata kepada Zhu Yunwen dengan serius, "Hei, penghancur langit, mulai sekarang, katakan kepada mereka persis apa yang kukatakan." Zhu Yunwen sedikit terkejut, tetapi dia dengan senang hati menyetujui permintaan iblis surgawi. "Begitu ya, baiklah, leluhur iblis surgawi ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Aku akan menyampaikannya kata demi kata." Kemudian, Zhu Yunwen mulai mengulangi persis apa yang dikatakan iblis surgawi. "Aku adalah iblis surgawi." Dia bahkan meniru nada dan sikap arogan iblis surgawi dengan sempurna. Tanpa diduga, peniruan yang realistis ini membuat keempat tetua sekte itu gemetar. Mereka segera menegakkan tubuh dan menjawab dengan nada yang bermartabat. Hamba-hamba yang hina menyampaikan hormat kepada leluhur iblis surgawi. Setelah menegur mereka karena keadaan sekte iblis surgawi yang lemah saat ini, iblis surgawi memerintahkan mereka untuk memperlakukan Zhu Yunwen sebagai yang setara dan mendukungnya dengan segenap kekuatan mereka. Karena tidak ada satupun dari ketiga pelindung yang meragukan kemampuan Zhu Yunwen lagi, mereka semua dengan suara bulat mematuhi perintah iblis surgawi tanpa keluhan atau pertanyaan. Setelah percakapan tidak langsung dengan iblis surgawi berakhir, pelindung tertinggi mengalihkan perhatiannya ke cincin iblis surgawi di tangan Zhu Yunwen, yang tertinggi. "Bagaimana perasaanmu setelah mengenakan cincin iblis surgawi?" Zhu Yunwen mengerutkan kening dan menatap tajam cincin yang berbentuk aneh itu. "Mari kita lihat, aku tidak tahu, aku hanya berpikir cincin ini terlihat cukup tidak biasa." Iblis surgawi mengaum, "Hanya cincin yang tidak biasa, kau tidak tahu apa-apa. Aku akan menunjukkan sendiri betapa menakjubkannya cincin iblis surgawi." Zhu Yunwen, merasa diejek, membalas dengan marah. "Aku tidak tahu karena aku belum punya kesempatan untuk bertanya padamu." Iblis surgawi dengan antusias menginstruksikan Zhu Yunwen, "Jika kau menyalurkan sumber energi internal yang kuat ke dalamnya dan melemparkannya, itu akan menjadi senjata rahasia yang mematikan. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan lawan, itu akan menembus mereka seperti selembar kertas. Ia juga memiliki kemampuan untuk menahan racun, kau hanya perlu menggigitnya dan mengaktifkan energi internalmu, dan racun di tubuhmu akan langsung dinetralkan." Setelah mendengar garis besar instruksi iblis surgawi, Zhu Yunwen berkata dengan riang, "Baiklah, baiklah, aku mengerti, ini jelas bukan cincin biasa." Iblis surgawi masih belum puas dan menggerutu. "Ini lebih dari sekadar cincin yang luar biasa, kau mengerti." Kemudian, Zhu Yunwen memberitahu Dantai Zhu Guang, "Baiklah, ayo pergi sekarang, Raja Iblis." Dantai Zhu Guang memiringkan kepalanya bingung, "Kemana, yang tertinggi?" Zhu Yunwen menjawab dengan senyum licik, "Kita akan bertemu dengan 12 kuda. Mereka akan membantu kita melewati jalan yang sulit dan berbahaya di depan." Dantai Zhu Guang terlihat bingung, mencoba menguraikan arti di balik kata-kata Zhu Yunwen, "Yang tertinggi, ketika Anda menyebutkan 12 kuda, maksud Anda?" Pelindung tertinggi segera mengerti maksud Zhu Yunwen dan bertepuk tangan setuju dengan idenya. "Saya yakin Anda berbicara tentang orang-orang itu." Pelindung tertinggi dengan hikmat memperkenalkan Zhu Yunwen. "Mereka adalah talenta paling menjanjikan di sekte kita, yang tertinggi." Semakin banyak pelindung tertinggi berbicara, semakin ia menunjukkan kegembiraannya dan persetujuannya dengan Zhu Yunwen. Mereka adalah pemimpin yang menjanjikan, bintang yang sedang naik daun. Mereka yang akan memimpin sekte kita ke masa depan yang lebih cerah. Memiliki mereka di pihak kita akan sangat membantu dalam mencapai tujuan kita. Mendengar ini, mata Zhu Yunwen berkilau dengan tekad untuk mendapatkan 12 kuda itu. "Baiklah, ayo temui mereka, 12 tuan muda iblis." Mengikuti instruksi penjaga tertinggi tentang lokasi 12 pangeran iblis, Zhu Yunwen dan Dantai Zhu Guang pergi bersama ke sebuah gua, terpisah dari bangunan-bangunan besar sekte iblis surgawi. Mereka berdua diam-diam mendekati gua menggunakan teknik penyamaran. Dantai Zhu Guang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan saya, apakah perlu menggunakan teknik tembus pandang seperti ini?" Zhu Yunwen menjawab dengan cibiran, "Bagaimana jika kuda-kuda itu ketakutan dan lari? Itu sebabnya kita perlu memeriksanya secara diam-diam terlebih dahulu." Pada saat itu, pemandangan yang tidak dapat diterima bertemu dengan mata Zhu Yunwen, menyebabkan dia bergumam tidak nyaman, "Oh, astaga, astaga." Zhu Yunwen melihat ke arah ruang kosong di samping gua dengan tatapan iri. "Lihat bajingan-bajingan itu, mereka bersenang-senang sekali." Dantai Zhu Guang segera mendongak untuk mengikuti tatapan Zhu Yunwen. Mereka berdua menyaksikan sekelompok orang berkumpul dan tertawa riang. Dantai Zhu Guang melihat orang-orang ini untuk pertama kalinya dan sedikit terkejut.
apakah bajingan-bajingan itu adalah 12 pangeran iblis yang disebutkan oleh tuan saya? Dan Tai Juguang bergumam dan menghitung kelompok itu, memastikan bahwa ada 12 pemuda, sedang pesta dan minum dengan senang hati, tanpa mengkhawatirkan dunia. Tiba-tiba Zhu Yunwen berteriak dengan seringai lebar, "Hei semuanya, bolehkah kita ikut?" Dan Tai Juguang terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba, "Kita tidak terlihat, tetapi berteriak seperti itu pasti akan membuat kita terdeteksi." 12 pangeran iblis segera menghentikan pesta mereka dan berdiri, mata mereka tertuju pada Zhu Yunwen. "Apa ini? Siapa kau sebenarnya? Dari mana kau berasal?" Saat 12 pangeran iblis berjalan menjauh dari pesta mereka menuju Zhu Yunwen dan Tai Juguang, suasana dengan cepat menjadi tegang dan berat. Zhu Yunwen terkekeh dengan arogan, "Haha, kau bertanya siapa aku? Kalau begitu kurasa aku harus memberitahu 12 pangeran iblis ini sendiri. Raja Iblis Gila, maukah kau membantuku?" Dan Tai Juguang memikirkan perkelahian dan merasa bersemangat. Jadi dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dengan semangat yang meluap-luap, "Ya, Tuan." Bahkan menghadapi aura pembunuh yang terpancar dari mata Dan Tai Juguang, 12 pangeran iblis muda itu masih arogan dan penuh ejekan, omong kosong. Tak lama kemudian, senyum arogan di wajah tampan 12 pangeran iblis itu lenyap, digantikan oleh wajah-wajah bengkak, berlumuran darah. Dan mereka semua memiliki pertanyaan yang sama dalam pikiran mereka. Siapa sih kedua orang ini? 12 pangeran iblis akhirnya ditundukkan oleh kekuatan luar biasa Zhu Yunwen dan Tai Juguang. Mereka berlutut dengan pertanyaan yang terus muncul. Apa yang telah dilakukan kedua bajingan ini? Lebih penting lagi, pemuda itu, yang tampaknya pemimpin 12 pangeran iblis, samar-samar mengenali teknik yang baru saja digunakan Zhu Yunwen. Itu terasa mirip dengan legenda iblis surgawi. Sambil menyimpan pedangnya, Zhu Yunwen tersenyum licik dan memuji 12 pangeran iblis, "Keahlian-keahlian cukup bagus untuk usia kalian." Kemudian mata Zhu Yunwen terfokus pada pemimpin 12 pangeran iblis. "Terutama kamu, kemampuan penyembunyianmu sangat bagus. Siapa namamu?" Pemuda itu memandang Zhu Yunwen dengan alis berkerut dan curiga. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia mengungkapkan identitasnya. "Saya adalah Raja Tak Terlihat, Bei Gong Huanju." Bei Gong Huanju mengerutkan keningnya erat-erat, menunjukkan perlawanannya yang kuat. "Kami tidak tahu siapa kau. Tetapi bagaimana kau bisa menggunakan ilmu silat Raja Iblis Surgawi?" Melihat keraguan dan pertanyaan Bei Gong Huanju tentang identitas Zhu Yunwen, Tai Juguang dengan percaya diri memperkenalkannya. Orang ini adalah Raja Iblis Surgawi. Bei Gong Huanju membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Dengan sedikit kekaguman terdalam di matanya. "Benar, seperti yang kukira." Bei Gong Huanju berbicara atas nama 12 pangeran iblis. "Kami, 12 pangeran iblis, akan bersumpah setia kepada seseorang hanya jika mereka memenuhi 2 syarat. Pertama, mereka harus lebih kuat dari kita dalam ilmu silat. Kedua, mereka harus menjadi pemimpin sekte iblis surgawi. Dengan itu, dia berlutut satu lutut, dengan sikap hormat." Segera setelah itu, Bei Gong Huanju menatap Zhu Yunwen dengan mata yang teguh. "Kedua syarat telah terpenuhi. Mulai saat ini, kami, 12 pangeran iblis, akan melayani Tuan sebagai Tuan kami." Dengan panggilan keras Bei Gong Huanju, 11 pemuda lainnya juga berlutut serempak, memberi hormat kepada Zhu Yunwen. "Tuan kami, Tuan kami." Zhu Yunwen tersenyum puas, tetapi wajahnya menjadi gelap, dengan nafas berat. "Akhirnya, aku telah menaklukkan 12 pangeran iblis dan 3 pelindung agung. Sekarang." Iblis surgawi melihat wajah Zhu Yunwen menjadi pucat dan kurus. Dia bertanya dengan khawatir, "Kau terlihat tidak baik, apakah kau mungkin terlalu memaksakan diri barusan?" Zhu Yunwen belum selesai mendengar pertanyaan iblis surgawi sebelum dia terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Pikirannya menjadi kacau. Detik berikutnya, Zhu Yunwen jatuh telungkup ke tanah. Tidak sadarkan diri, mengejutkan semua orang. "Tuan kami, Tuan kami." Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momozar Caps. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video ya.